Baik, kembali lagi bersama dengan saya Wina, NIM 2012100. Dalam video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi matematika dalam command prompt. Yang pertama, kita akan buka command prompt. Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mengaktifkan Apache dan MySQL pada exam. Saya sudah aktifkan. Nah, di sini kita akan memulai seperti biasa. Kita ketik cd backslash tanda petik 2 exam MySQL bin tanda petik 2. Oke, kita aktifkan MySQL -u root. Di sini saya akan menggunakan database yang sudah saya buat pada tutorial sebelumnya, yaitu database matematika. Kita ketik use matematika. Oke, sudah. Yang pertama fungsi yang saya akan jelaskan yaitu fungsi sin. Kita ketik select sin dalam kurung radians 0 tutup kurung as sudut pertama koma yang berikut sin radians radiansnya dalam kurung ya, radians dalam kurung 45 as sudut kedua koma yang berikut sin radians yang ketiga itu adalah 90 as sudut ketiga koma. Oke, nah di sini fungsi sin yaitu untuk menghasilkan hasil sinus dari argumen yang dilewatkan kepadanya. Nah, argumen ini berupa sudut dalam radian. Yang berikut adalah fungsi cos. Kita gunakan perintah yang tadi, select, tapi sin kita ganti dengan cos. Baik, fungsi yang kedua yaitu fungsi cos. Nah, kita gunakan perintah yang tadi, tetapi sin kita ganti dengan cos. Radians 0 a sudut pertama. Oke, yang berikut cos ganti dengan radian juga. Sin ganti dengan cos. Radian 45 a sudut kedua. Yang terakhir itu 90 a sudut ketiga. Oke, nah di sini fungsi cos di sini yaitu untuk menghasilkan nilai kosinus dari argumen yang dilewatkan kepadanya. Nah, yang berikut kita akan mengetahui fungsi dari tan. Kita ganti juga cos yang tadi menjadi tan, jadi select tan dalam kurung radian 0 a sudut pertama. Oke, yang berikut tan 45 a sudut kedua. Dan yang terakhir 90 sudut ketiga titik koma.
Nah, di sini fungsi tan ini adalah untuk menghasilkan nilai tangan dari argumen yang dilewatkan kepadanya. Sama seperti sin dan cos juga. Yang berikut kita akan belajar tentang fungsi asin. Nah, kita gunakan perintah select. Round dalam kurung decrease dalam kurung lagi asin dalam kurung titik 5 tutup kurung koma 0 tutup kurung as sudut pertama koma yang berikut round kita hapus select round decrease asin titik 75,0 as sudut kedua. Yang pertama kita ganti dengan kedua koma, dan yang terakhir round decrease asin kita ganti dengan 1,0 koma a sudut ketiga titik. Oke, no outline ketiga. Oke, di sini ada error. Nah, yang pertama itu kita select round decrease yang 6 ini kita kasih kali 5. Select round decrease as sudut pertama. Oke. Yang berikut 75 terakhir 1,0 asin 1,0. Yang berikut kita akan belajar tentang fungsi asin. Kita ketik perintah select round dalam kurung decrease dalam kurung lagi asin buka kurung titik 5 tutup kurung lagi sekali lagi koma 0 tutup kurung as sudut pertama. As sudut pertama koma. Yang berikut round dalam kurung decrease buka kurung asin buka kurung lagi titik 75 tutup kurung koma 0 tutup kurung as sudut kedua koma, dan yang terakhir itu round decrease asin 75 kita ganti dengan 1,0,0 as sudut ketiga titik koma. Oke, di sini salah. Di sini kita ulang. Nah, di sini tidak boleh ada titik di depan, tetapi 1,0 saja. Nah, di sini sudah. Jadi select round decrease asin dalam kurung titik 5 tutup kurung koma 0 sudut pertama. Yang kedua itu kita ganti dengan titik 75 dan yang ketiga 1,0.
Nah, di sini fungsi asin yaitu untuk menghasilkan arkusinus dari ekspresi numerik yang dilewatkan kepadanya. Nah, ekspresi numerik sendiri itu harus berupa suatu nilai pecahan dalam rentang min 1 dan 1. Nah, nilai yang dihasilkan itu harus dalam bentuk format radian. Nah, yang berikut kita akan belajar tentang fungsi acos. Nah, acos sendiri berfungsi untuk menghasilkan nilai arcus cosinus dari argumen yang dilewatkan kepadanya. Nah, di sini kita ganti asin sendiri diganti dengan acos. Oke. Yang berikut juga kita ganti dengan acos. Terakhir kita ganti dengan sudut ketiganya itu kita ganti juga acos. Oke, nah di sini sudah. Yang berikut kita akan belajar tentang fungsi atan. Nah, atan sendiri yaitu fungsinya itu untuk menghasilkan format arcus tangen dari argumen yang dilewatkan kepada. Kita ketik select atan dalam kurung titik 5 tutup kurung as hasil titik koma. Nah, di sini hasilnya sudah. Yang berikut kita akan belajar tentang fungsi Ceil dan Floor. Nah, Ceil dan Floor sendiri yaitu untuk membulatkan angka secara berbeda. Nah, yang pertama kita Ceil, kita ketik select Ceil dalam kurung 109.9 109.19 tutup kurung nil underscore Ceil, koma. Yang berikut floor dalam kurung 109.19 tutup kurung nil underscore floor titik koma. Oke, nah di sini floor sendiri berfungsi untuk membulatkan ke integer terdekat atas, sedangkan floor itu membulatkan ke integer bawah terdekat. Yang berikut kita akan belajar tentang fungsi chot. Nah, chot sendiri digunakan untuk menghasilkan nilai kosinus hiperbolik dari argumen yang dilewatkan kepadanya. Nah, argumen sendiri berupa sebuah nilai pecahan dalam sudut radian. Nah, kita ketik perintah select cos. Kita tadi bukan chot tapi chot dalam kurung radian dalam kurung 90 tutup kurung as sudut titik koma. Oke, fungsi matematika dan action. Yang keempat, kita akan belajar tentang fungsi chot. Kita gunakan perintah select chot dalam kurung radians 90 tutup kurung as sudut titik koma. Nah, di sini fungsi chot ini berfungsi untuk menghasilkan nilai kosinus hiperbolik dari argumen yang dilewatkan kepadanya. Nah, argumen sendiri berupa sebuah nilai pecahan dalam sudut radian. Yang berikut kita akan belajar tentang fungsi degrees dan radians. Nah, kita ketik select radians dalam kurung radians dalam kurung 45 tutup kurung radian koma. Yang berikut
shall dalam kurung decrease dalam kurung lagi 0.785 398 1633 tutup kurung dua kali derajat titik koma. Function matematika decrease. Oke, di sini kita salah, seharusnya decrease di sini itu E-nya 2, S-nya 1. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di situ ada fungsi degree dan radian. Nah, degree sendiri berfungsi untuk mengambil nilai radian dan menghasilkan derajat. Sedangkan radian itu berfungsi untuk mengambil nilai derajat dan menghasilkan radian. Nah, yang berikut yang keenam kita akan belajar tentang fungsi EXP. Nah, fungsi EXP di sini kita akan ketik perintah select EXP dalam kurung 10 tutup kurung as x as eksponen titik koma. Nah, di sini itu akan menghasilkan fungsi dari nilai EXP ini sendiri, yaitu untuk menghasilkan baris dari algoritma natural. Nah, yang berikut kita akan belajar tentang fungsi mod. Nah, kita ketik select mod dalam kurung 10,5 dalam kurung 10,5 as sisa 1, enter. Yang berikut mod dalam kurung yang 10,5 kita ganti dengan 10,3 as sisa 2 titik koma. Oke. Nah, di sini fungsi mod sendiri itu berfungsi untuk menghasilkan sisa dari ekspresi numerik 1 yang dibagi dengan sisa dari ekspresi numerik 2. Yang ke-8 kita akan belajar tentang fungsi pi. Nah, fungsi pi sendiri berfungsi untuk menghasilkan nilai konstan dari pi. Kita ketik perintah select pi dalam kurung as hasil underscore dari pi titik koma. Nah, di sini kita sudah lihat hasilnya. Jadi sekali lagi, pi itu berfungsi untuk menghasilkan nilai konstan dari pi. Yang berikut kita akan belajar fungsi power. Kita ketik perintah select power dalam kurung 100,2 as pangkat titik koma. Nah, di sini fungsi kita sudah tahu. Kita lihat saja, kita sudah tahu. Fungsi dari power ini berfungsi untuk menghasilkan ekspresi numerik di mana argumen 1 dipangkatkan dengan argumen 2. Nah, di sini argumen satunya itu 100 dan argumennya itu 2. Jadi 100 berpangkat 2 sama dengan 10.000. Hasil pangkatnya itu 10.000. Nah, yang berikut yang ke-10 kita akan belajar tentang fungsi run. Fungsi run sendiri untuk menghasilkan suatu angka acak. Kita ketik perintah select run dalam kurung as angka underscore acak titik koma. Oke, run dah. Oke, masih salah.
run itu tidak pakai A di belakang, tetapi run saja. Nah, sudah di sini menghasilkan angka acak. Yang berikut, yang ke-11, kita akan belajar tentang fungsi sin. Nah, fungsi sin sendiri itu kita ketik dulu perintahnya, select sin sign dalam kurung yang pertama itu minus 50 as minus koma, yang kedua itu sin 50 as plus dan yang ketiga itu sin 0 as 0, dan yang terakhir itu ada sin 0 dalam as sin dalam kurung 0 as nilai underscore 0 titik koma ya. Nah, di sini fungsi dari sin sendiri yaitu min 1 ketika argumen masukannya itu bernilai negatif, yang kedua itu 50 ketika argumennya itu bernilai positif, jadi dia as plus, dan yang ketiga itu nilainya bernilai 0 jika ketika argumen masukan bernilai 0. Nah, yang berikut yang ke-12 kita akan belajar tentang fungsi SQRT. Nah, fungsi SQRT sendiri berfungsi untuk mengekstrak akar kuadrat dan argumen masukan dan hanya menerima argumen yang bernilai positif. Kita ketik perintahnya select SQRT dalam kurung. Nah, ingat bahwa SQRT ini hanya menerima argumen atau inputan yang bernilai positif. Misalnya kita kasih 100 tutup kurung as akar titik koma. Oke, as akar kita as akar. Nah, di sini ketika kita memasukkan fungsi memasukkan nilainya, itu nanti dia akan menghasilkan akarnya berapa. Misalnya kita coba lagi select SQRT, kita ganti nilainya coba dengan 1000 as akar titik koma. Nah, di sini sudah. Yang berikut yang terakhir kita akan belajar tentang fungsi format. Nah, kita ketik select format dalam kurung 4 2 3 4 2 3 2 3 4 titik 6 5 4 3 4 4 5 2 koma 4 4 5 2 ya, koma 2 tutup kurung as angka underscore besar titik koma. Nah, di sini fungsi dari format sendiri yaitu untuk memformat angka X dalam format pagar yang dipotong menjadi D titik desimal. Nah, jadi dia akan berubah menjadi angka desimal. Jadi yang tadinya tersambung 423 423 itu dia akan terpisah 423,423,234.65. Nah, demikian fungsi-fungsi matematika dalam penggunaannya, dalam pengaplikasiannya dalam command prompt. Sekian dan terima kasih.